Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sujud di depan saya. Sujud sama Allah tuh. Pencipta langit dan bumi, Tuhan semua. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Solid. Sabar. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Anda ini siapa? Hah? Penghuni di sini? Oh, sudah berapa lama Anda? Udah lama. Sejak masih ada aktivitas di lokasi ini. Anda wujudnya apa sih? Kok aneh bener? Apa itu? Burung? Oh, gorila, monyet besar. Anda nempati lokasi di sebelah mana ini? Atas? Iya. Anda punya pemimpin nggak di sini? Nggak punya? Yang benar. Nanti kalau pemimpin Anda datang, diomelin Anda. Ini temennya. Oh, anak buah. Anak buah? Anak buah. Tadi dia nggak ngaku ada pemimpin di sini. Udah nggak ngaku. Iya. Kalau Anda wujudnya seperti apa sih? Tinggi besar ya. Tinggi besar? Tinggi besar ini. Punya nama atau julukan? Hah? Nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Yang marah yang mana? Ini yang besar. Ini siapa emang? Pemimpin saya. Oh, pemimpin di sini. Pemimpin. Berarti ini pemimpin juga ini. Oh, peliharaan. Iya. Berarti pemimpin ini lebih besar lagi.
Anda udah berapa lama tinggal di lokasi ini? Ratusan tahun. Berarti sebelum ada bangunan ini? Iya. Iya, belum ada bangunan ini ya? Dulu itu Anda kan sudah ratusan tahun di sini. Sebelum dijadikan sebagai areal perindustrian, ini tempatnya apa sih? Apa? Kampung saya. Oh, kampung ya? Bangunan ini mengganggu saya. Oh, mengganggu. Bangunan Masya. ini, iya. Jadi Anda sering melakukan interaksi, termasuk ketika pegawai-pegawai. Ganggu. Dulu kan informasinya nih Kang, katanya Iya. ini kan asrama atau mes gitu. Sering pernah terjadi kesurupan massal di sini itu. Iya. Iya. Itu ulah Anda. Oh. Serem Kang. Iya. Kang aja yang ngobrol. Saya di belakang aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia bukan muslim kayaknya. Anda sosok tinggi besar. Iya. Anda pemimpin di sini. Iya. Berarti Anda bukan jin muslim ya? Iya. Bukan. Tinggal di sini udah berapa ratusan tahun atau berapa puluhan tahun? Di sana. Oh, di sana. Oh, nunjuk ke Pak Ustadz. Nunjuk saya. Apa itu maksudnya begini-begini? Enggak pakai jari tengah? Satu. Kenapa? Anda menantang saya? Wah, nggak mau saya. Ini aja wakil nih, asisten saya ini. Asisten dulu. Oh, yang berkeliling tadi. Gimana nih Kang kalau ngadepin makhluk kayak begini nih Kang? Bismillah. Ini lain lagi. Tapi sebenarnya begini, kita datang ke sini itu tunggu dulu, sabar nih, saya lagi ngobrol dulu. Jadi begini, kedatangan kita atau saya atau kita semua ini di sini itu bukan untuk tarung, bukan untuk gagah-gagahan, Iya. bukan untuk nyari siapa yang lebih kuat. Saya cuma pengen ngobrol. Nggak mau Anda ngobrol. Tapi gimana nih, ada penawaran. Kalau saya bisa mengalahkan Anda mau bicara? Hah? Mau Anda bicara? Apa namanya, menceritakan jati diri Anda? Gimana nih Kang? Ini menarik, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, dia bilang dia nggak mau ngomong, makanya dia tadi nggak ada sepatah kata pun. Pergi. Pergi. Tunggu, sabar, Sabar. sabar. Lihat nih, namanya pemimpin tuh kayak begini, diam aja. Yang ribut kan kebanyakan anak buahnya. Pemimpin mah diem aja. Jadi begini, sahabat-sahabatku, dia ini dari awal tuh nggak mau ngomong. Dia katanya mau ngomong kalau saya bisa mengalahkan dia gitu loh. Baru dia mau ngomong. Tapi menurut saudara-saudara, perlu tarung apa enggak ini? Apa kita pulang aja? Pulang aja ya. Tarung sama aku. Banyak bener yang mau tarung sama saya. Aduh. Bagi dua aja, bagi dua. Nih, makan GR. Anda makan GR. Tapi Anda kalau saya tancapkan tombak kali musodo. Ya. Sabar dulu. Aduh. Mau dilawan, Kang? Sini. Anda apa sih? Kang. Antem, Kang. Allahu Akbar.
saya. Iya, enggak. Iya. Bismillah. Saya sebenarnya paling gak suka nih kayak begini nih. Bismillah. 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 Allah yang Qayyum. Bismillah. Allahul Qayyum wa atubu ilaik min kulli zambin wa min jami'i syurur. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahul Qayyum wa atubu ilaik min kulli zambin. Bisa apa kamu kalau udah begitu? Ayo, gerakin terus, gerakin. Ayo. Saya nggak mau ribut sebenarnya. Hah? Sekarang begini aja nih, saya lepas ikatan ini, Anda nyerang saya, ya nanti gantian. Setelah Anda puas nyerang saya nyerang Anda. Gimana? Hah? Gimana? Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Saya agak sedih juga ini. Sedihnya apa? Hal kayak gini itu baru pertama saya lakukan setelah lebih dari 10 tahun lebih lah. Saya nggak menggunakan cara ini. Tapi apa boleh buat? Karena mereka juga memberikan saya syarat seperti itu. Anda sudah siap berbicara dengan kami? Jangan sujud di depan saya. Sujud sama Allah tuh, pencipta langit dan bumi, bulan, semua, segala isinya. Sujud itu nggak boleh kepada makhluk, tetapi kepada Khalik. Ya. Saya boleh tahu siapa nama Anda ini? Hah? Siapa nama Anda?
Ya, mendingan kita duduk santai. Atur napas. Biar luka Anda itu bisa cepat terobati. Apa yang mau kamu ungkap? Wah, coba dari tadi, dari awal begini. Nggak keringetan saya. Anda datang sudah mengganggu kami. Waduh ya. Sebelumnya memang apa ya? Kalau mengganggu sih saya nggak berniat seperti itu gitu. Saya kesini karena ingin melihat suasana pabrik yang sudah lama tak terpakai gitu. Dan banyak sekali interaksi makhluk di tempat ini. Nah, oleh sebab itu kita datang ke sini itu ingin mengungkap betul atau tidak bahwa lokasi ini telah dihuni oleh mungkin ratusan makhluk di lokasi ini gitu loh. Makanya kita coba datang ke sini, kita mengeksplor tempat ini untuk membuktikan lah mitos-mitos yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kang JR mana Kang JR? Sini Kang, bantuin saya ngobrol. Ini kenalin Kang JR. Kesini kita silaturahmi, ingin melihat suasana pabrik, ya udah lama terbengkalai. Siapa tahu ada yang istilahnya ada sosok-sosok semacam teman-teman gitu. Anda sebagai penguasa di sini, kira-kira udah berapa ratus tahun ini di sini? Dari zaman Pajajaran. Wah, Pajajaran itu abad ke 15. lama berarti ya. Prabu Siliwangi. Masya Allah. Anda tahu? Tahu. Karena itu eyang saya Prabu Siliwangi. Seru ini. Prabu Siliwangi. Jadi apa sih hubungan Anda dengan Pajajaran itu apa? Siapa? Saya Eyang Jaya Sukarta. Oh, yang Jaya Sukarta. Anda tahu? Iya, tahu. Eyang Jaya Sukarta dari turunan Prabu Wisesa. Ya. Dan sebelum Pajajaran pernah yang menginjak tanah Pulau Jawa. Anda tahu Syekh Subakir? Iya. Yang menancapkan tombak Kalimusodo. Itu masih eyang saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, maka dari itu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan itu, hanya menerangkan, menjelajahi, menjelaskan mulai dari awal sampai ke Pajajaran ya. Berarti yang Jaya Sukarta ya. Udah abad 15. 500 tahun. 500 tahun ya. Iya. Itu dia belum tentu lahir abad 15. Iya. Bisa juga anak abad 15 itu baru punya cucu 3 kali ya. Ya, maaf ya kalau saya suka bercanda gitu. Iya. Saya emang orangnya begini, suka bercanda, suka guyon. Mungkin di bangsa Anda itu agak sedikit apa namanya nggak wajar ya, yang bercanda-bercanda itu nggak terlalu banyak. Tapi Anda lebih bagus menjumpai saya dalam keadaan bercanda dibanding menjumpai saya dalam keadaan marah. Ya, sombong dikit. Sombong dikit. Jadi begini, Eyang Jaya Sukarta. Anda tadi menyebut Pajajaran itu yang membuat saya menarik gitu loh. Karena Pajajaran itu salah satu kerajaan besar di tanah Jawa, khususnya bagian barat. Iya. Dan yang saya ingin tahu itu adalah hubungan Anda dengan Pajajaran itu apa? Apakah Anda masih keturunan atau perwakilan atau pati atau apa gitu? Hubungan Anda dengan Pajajaran itu apa? Ada keterikatan yang kuat tidak? Saya seorang pengawal. Nah, seorang pengawal dari Pengawal dari mana? Pengawal dari Raja Pajajaran. Anda sudah hidup di zaman Pamanarasa atau Prabu Siliwangi pertama itu? Sudah hidup. Lantas, kenapa kok Anda bisa ada di tempat terpencil seperti ini gitu?
Anda kira ini tempat terpencil? Iya, ini tadi saya masuknya aja agak susah. Iya. Agak Anda tidak bisa melihat ada apa di sekitar sini. ya bangunan kosong yang sudah tidak terpakai. Ini ruang makan, kantin. Anda mau membuktikan? Buktikan apa tuh? Silakan Anda cari. Ya susah kalau begitu mah. Kita kan main real-real aja gitu loh. Kalau ditembusi mungkin Anda bisa memberikan gambaran yang luar biasa karena memang makhluk kadang suka memberikan halusinasi seperti itu. Tapi yang saya pertanyakan itu adalah kalau kita lihat sejarah lah, hubungan Kerawang dengan Pajajaran itu apa? Pajajaran itu kan pusat kotanya di kota Bogor, di Kerajaan Pakuan. Awal muasalnya itu. Hubungannya Pakuan dengan Kerawang ini apa? Pajajaran kerajaan terbesar di Pulau Jawa Barat. Iya, betul. Betul, itu betul. Dia luas sekali lah. Setengah Pulau Jawa mungkin dikuasai oleh Pajajaran. Oh, termasuk Kerawang. Kerawang. Dan Anda termasuk pengawal yang diserahkan apa ya? Mungkin entah bupati, entah apa dari kerajaan Pajajaran gitu. Memang dulunya awal Anda di Kerawang ini. Bukan di pusat kerajaan, di kota Bogor gitu. Atau di kota lain, bukan ya. Nah, terus saya juga pengen tahu nih, tadi kita melakukan beberapa interaksi di sini. Saya mencoba untuk mencari wujud kasar, wujud halus, atau apapun yang berkenan dengan interaksi makhluk gaib ya Kang ya, gitu. Ternyata makhluk di sini memang agak susah untuk mewujudkan diri secara kasar gitu. Ada beberapa tadi sekelebat, ada suara-suara itu aja. Itu memang Anda suruh atau memang mereka hakikatnya itu nggak bisa atau enggan atau nggak mau wujud di depan kita itu? Anda kalau mau lihat, Anda sendiri. Sendiri? Tadi udah kayaknya ya. Iya masih ada yang lain sih. Jadi saya sendiri di sini baru bisa kelihatan semua. Iya. Sendiri aja. Malam ini. Tapi yang lain pulang. Ya saya ikut pulang. Nanti saya pulangnya masih apa kalau saya sendiri di sini? Aduh, Anda nyusahin aja. Jadi begini, Yang Jaya. Terus dulu ini adalah merupakan pabrik yang besar. Ya, kononnya tekstil ya atau apalah gitu. Lantas mengalami mungkin kebangkrutan atau apa. Yang saya pengen tanyakan, bangkrutnya pabrik ini ulah Anda dan teman-teman Anda bukan? Bukan. Jadi memang karena natural aja gitu ya, masalah bisnis. Terus Anda di sini sama siapa aja sih? Tadi kok ada apa? Yang ngaku anak buah Anda gitu. Anda sama siapa aja di sini? Banyak. Dan areal pabrik ini kuasa Anda. Di luar pabrik masih juga kuasa Anda. Jadi Anda luas ini ya. Oh gitu. Terus Anda punya pengawal? Tadi Sudah pada datang. Jenisnya apa aja pengawal Anda itu? Ada berapa sih pengawal Anda? Ada burung. Ada harimau. Ada kera. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Anda butuh pengawal? Anda kan kuat. Tapi kenapa mesti dikawal? pemimpin Anda ke pengawal kita. Pemimpin saya? Siapa pemimpin saya? Negara ini. Oh, pengawal. Ya perlu dikawal. Perlu ada menteri. Iya, perlulah ada menteri. Sama seperti negara saya. Sama. Oh gitu. Jadi dunia Anda juga sama seperti kita ya. Seorang pemimpin harus punya pengawal, bodyguard, menteri-menteri, begitu. Sama seperti kerajaan, begitu. Tugas Anda apa? Mengganggu kaum mati. Mengganggu. Ya. Kenapa Anda mau mengganggu kita? Alasan itu apa sih? Sudah dari sana. Sudah dari sananya. Anda mungkin tahu. Iya tahu. Namanya juga pura-pura. Jadi Anda memiliki tugas itu mengganggu manusia, begitu. Apa yang Anda dapatkan setelah menggoda manusia dan manusia itu terbujuk dan mengikuti kemauan Anda? Anda dapat apa? Lihat tempat ini. Yang ngasih siapa? Tidak ada.
Berarti di atas Anda masih ada pemimpin dong? Ada. Ada pemimpin. Oh, jadi Anda pun masih punya pemimpin. Pemimpin Anda masih punya pemimpin lagi. Berarti Anda mungkin kalau tingkatan manusia ini, Anda mungkin ketua RW. Di atas RW kan ada lurah, ada camat, ada bupati, dan terakhir presiden. Begitu ya? Nah, kalau dalam tingkatan itu Anda sebagai apa? Ketua RT, RW, lurah? Tidak ada RT. Tidak ada RT RW ternyata. Berarti nggak ada punya KTP dong. Tapi ini menarik sekali. Menariknya apa? Yang saya lihat memang kehidupan alam jin dengan alam manusia itu mirip-mirip lah ya. Mereka juga bermasyarakat, bernegara, bersosialisasi. Cuman satu ini, mereka punya sebuah misi ya. Anda ini punya misi untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Dan ketika orang yang Anda goda itu mengikuti Anda dapat hadiah? Tidak. Tidak dapat hadiah. Terus kenapa Anda mau disuruh menggoda manusia? Tugas kami. Tugas kami. Yang menugaskan Anda siapa? Anda tahu. Nggak tahu saya. Siapa yang menugaskan Anda? Anda tahu. Enggak lah. Kita aja baru ketemu, kok Anda tahu? Kami tercipta dari api. Ya, Anda jin tercipta dari api. Saya yakini itu. Siapa pemimpin saya dari api? Anda tahu. Yang 5 huruf. Betul? Iblis berarti. Betul nggak? Ini betul nggak? Lagi-lagi kita berhadapan dengan iblis dan para pengikut-pengikutnya. Tapi kan Anda tahu, kalau golongan Anda yang non-muslim gitu, nanti ketika meninggal akan dimasukkan ke dalam neraka. Anda tahu dengan Allah. Tahu nggak Allah itu siapa? Atau pernah mendengar kata-kata Allah? Tahu nggak? Hah? Aduh, Kang. Tanya lagi, Kang. Sulit untuk berbicara. Sulit ya? Sulit. Karena kita berhadapan dengan salah satu. Jaga. Ini jangan kabur dulu. Kita belum selesai. Kami kalau sudah selesai, saya akan pergi, akan pulang. Nggak usah khawatir. Jadi Anda nggak boleh melarikan diri dengan membawa jasad ini. Kalau Anda mau pergi, pergi aja tanpa membawa jasad ini. Iya. Yang di sini ada pusaka nggak, Yang? Anda mau ambil. Enggak, saya cuma nanya. Buktikan. Enggak, karena ada yang bilang di sini banyak sekali pusaka-pusaka tersimpan gitu. Tapi saya nggak akan ngambil. Karena di bangsa kita pun pusaka itu banyak di sini. Gitu. Jadi ada juga di sini pusaka ya. Iya. Terus nanti kalau misalnya tempat ini direnovasi, diperbaiki dan diaktifkan kembali gitu, Man jaga belakang ya. Ya. Anda masih mau mengganggu orang-orang di sini yang kerja di sini? Sudah tugas kami. Sudah tugas Anda. Apa sih yang bisa membuat Anda nggak menggoda kami? Anda perlu sesajen nggak? Nggak perlu. Atau tumbal misalnya. Saya belikan sate kambing, sate ayam, nggak perlu. Terus apa ya kira-kira yang Anda itu nggak mengganggu bangsa saya, bangsa manusia di sini? Apa yang mesti kita lakukan? Anda lihat di bangunan ini, Iya, ada tempat Anda untuk beribadah. tempat saya untuk beribadah, ya. Masjid atau musola? Ada tidak? Ada nggak ya? Nggak ada. Loh, kok ketawa? Itu tempat yang Anda takuti. Nggak salah sih, emang nggak ada masjid. Gampang berarti syaratnya bangun masjid,
kabur dia. Iya. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya, tapi waktu yang kerja di sini itu mereka melakukan sholat misalnya di tempat ini di kamar gitu, Anda menggodanya juga nggak? Tetap menggoda. Di saat dia nggak sholat ya. Tapi bangsa Anda takut sama suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia takut dengan suara azan. Terus yang jadi pertanyaan saya, ketika azan dikumandangkan, Anda kaburnya kemana itu? Untuk tidak mendengar suaranya itu. Anda lari kemana? Itu hak. Oh, Anda nggak mau tahu, nggak mau memberitahu kepada kami tempat persembunyian Anda gitu? Penting untuk Anda. Iya penting. Biar saya tahu kelemahan Anda. Menarik ini, Kang. Iya. Iya. Ini menarik banget. Menarik ya. Jadi ternyata ya kembali kepada ayat-ayat Allah. Pada ajaran-ajaran Islam bahwa Anda bisa dikalahkan dengan itu semua ya. Berarti rata-rata di sini itu jinnya jin non muslim semua ya. Nggak ada yang muslim. Anak buah Anda nggak ada yang muslim. Nggak ada ya. Non muslim semua. Masya Allah. Dan di bangsa Anda itu lebih banyak mana? Islam atau non Islam? Non Islam. Jadi Anda lebih di bangsa Anda itu lebih banyak yang jin non muslim. Jadi rata-rata setan itu non muslim ya. Jadi dalam ajaran Islam itu setan itu non muslim. Iya. Begitu. Jadi jin yang ada di alam Anda itu jika dia non muslim dia menjadi setan. Artinya mempunyai tugas mengganggu manusia, menggoda, menjerumuskan begitu. Oke. Jadi masjid ya. Kayaknya ini bisa enak dibikin masjid ya. Menurut Anda gimana kalau lokasi kantin ini saya bangun masjid misalnya? Kayak punya duit aja bangun masjid. Oh, Anda ngancem. Waduh, bahaya juga. Tapi saya juga nggak punya duit buat ngebangun dan juga bukan tanah saya. Tapi ya, pelajaran yang kita bisa dapat itu. Nah, ternyata azan itu juga membuat mereka merasa terganggu, panas gitu. Makanya di mana tempat itu usahakan ada sarana ibadah lah yang kita bangun. Iya betul ya, yang ya. Anda punya tugas lain nggak selain itu? Selain menggoda manusia di tempat ini? Itu istri-istri Anda apa? Perempuannya banyak amat. Udah ketawa. Hah? Istri Anda bukan itu? Bukan ya? Bukan. Ya Anda nggak nikah sih ya. Namanya jin kafir nggak nikah dia. Kalau jin muslim dia harus menikah. Pasti punya istri. Begitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak ini? Kota tandingan, Pak. Hah? Kota tandingan. Kota? Kota tandingan, hubungannya. Oh, Anda punya hubungan. Coba ente. Anda kurang paham kalau itu. Ada hubungannya dengan kota tandingan. Zaman Pajajaran. Kota tandingan itu apakah berawalnya dari Pajajaran itu di Kerawang itu mungkin sudah berapa ratus tahun ke kota tandingan juga adanya kota tandingan. 16. Berarti Pajajaran abad 15, kota tandingan berarti abad 16. Sejak zaman Siliwangi keberapa itu? Prabu Siliwangi keberapa yangnya? Keempat. Anggalarang keempat, kelima Pemanarasa. Yang kelima berarti Pemanarasa, keempat Anggalarang. Pemanarasa terakhir. Iya. Betul. Ini cewek-cewek cantik jadi ngeliatin saya terus, Bah. Suka ya? Tadi saya ketemu. Ada yang suka sama dia loh. Tadi ketemu di sana. Ya. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ada sosok kayak tuyul apa gitu, kayak tuyul.
kayak apa botak, nggak ada apa namanya, ada rambut. Karena kami Hmm? bangsa jin bisa menyerupai siapa saja. Oh iya, betul. Kami punya 1000 wajah. Oh, ada yang punya ilmu 1000 wajah. Iya. Artinya bisa menyerupai apa yang dia kendaki kalau begitu. Ilmu 1000 wajah. 1000 wajah. Mantap, saya kira itu ilmu manusia itu 1000 wajah. Nyatanya jin juga punya ilmu 1000 wajah. Ya, itu. Ada. Oh, Eyang tadi. Aduh, Eyang yang tadi pocong. Anda lihat sinar tadi di jalan? Iya. Saya. Oh. Betul itu ya. Cakaran. Ada cakaran-cakaran. Cakaran itu di lantai. Bekas siapa itu? Anda tahu harimau? Oh. Itu saya. Andi juga bisa berubah jadi harimau. Jadi kalau Anda wujud itu susah dong kita tahu ini Eyang. Jadi Anda yang Lihat wajah saya. lihat Seperti apa? seperti siapa ya? Kalau wajah asli ya nggak ada yang bisa lihat. Nggak bisa. Cuman yang saya tahu, Anda punya tanduk 2 agak panjang. Ya kan? Karena itu juga saya tahu bukan karena saya ngelihat. Hadis Nabi mengatakan demikian. Jin-jin kafir itu jadi mereka mempunyai tanduk sesuai dengan jabatan. Jadi jabatan makin tinggi, tanduknya itu semakin besar. Iya. Dari hadis Nabi itu. Pasti Anda juga punya tanduk. Wujud aslinya, ya kan? Itu Anda tahu. Iya tahu. Nabi saya yang ngasih tahu kok itu. Cuma selebihnya saya nggak tahu. Cuman yang jelas jin punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, manusia Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Itu manusia yang Allah ciptakan, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan terakhir. Jin memang mempunyai wajah, mempunyai tangan, telinga, mata, tapi tidak sesempurna manusia. Ya, tidak sesempurna manusia. Anda tahu kodok? Kodok punya kaki. Tapi kakinya tidak sama dengan kaki manusia. Kodok bisa jalan, tapi jalannya kodok berbeda dengan manusia. Hanya sama penyebutan, belum tentu sama dalam penerapan gitu. Oke? Tapi yang pasti, jin kafir itu memiliki tanduk. Saya sudah bisa pastikan itu, karena hadisnya sahih itu. Tanduk setan itu sahih, setan itu memiliki tanduk. Begitu. Oke? Eyang Jaya Sukarta. Ya. Sekali lagi apa namanya? Ya, saya rasa udah cukup lah dialog kita. Ya. Dan saya rasa luka di badan Eyang ini bisa segera sembuh lah itu, karena juga nggak terlalu kencang juga. Dan saya harap kalau toh nanti lokasi ini dibangun kembali, dipugar, dilestarikan lah gitu, ada masjid lah, sehingga Eyang dan anak buahnya itu nggak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di lingkungan ini. Oke? Deal ya? Ya. Alhamdulillah malam ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya dari Eyang itu. Dan sekali lagi, kalau memang kedatangan kami ini mengganggu menurut Eyang, kami katakan sejujurnya, kami datang bukan untuk mengganggu. Karena terus terang aja Eyang sendiri yang ngomong, tugas saya mengganggu. Berarti kan Eyang yang mengganggu, bukan kita. Ya kan? Tadi kan Eyang sendiri yang bilang, tugas saya mengganggu manusia. Berarti yang mengganggu itu Eyang, bukan saya. Ya. Paham Yang ya?
ternyata memang belum memuaskan betul lah gitu. Kita belum mendapatkan sesosok kasar yang benar-benar muncul di hadapan kita. Tapi inilah realita, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa otak-atik. Inilah kenyataannya, gitu. Kesimpulannya itu memang makhluk itu nggak semudah itu, walaupun di sini menyimpan energi yang cukup besar, gitu. Banyak faktor lah yang menyebabkan makhluk itu bisa muncul di hadapan kita, itu banyak faktor. Gitu. Kalau menurut Akang sendiri gimana? Kalau menurut saya memang dalam segi dunia mistikal ini ya, makhluk-makhluk gaib juga sama, mungkin di mereka juga punya adab juga ya. Kalau misalkan ya kita barbarin ya, mereka lebih marah, lebih senang mereka cara-cara seperti itu. Karena memang kecenderungan makhluk itu, karena dia mungkin unsurnya api ya. Iya. Dia paling demen itu kalau kita pancing emosi gitu. Cuman ya karakter saya itu nggak suka bikin mereka emosi gitu. Kecuali kalau saya melihat emosinya dia itu merupakan kelemahannya dia. Nah itu kadang saya juga pakai emosi. Saya lebih cenderung ya sifat air aja lah, sifat tanah gitu. Begitu Kang. Dan selama penelusuran tadi memang ya, untuk teman-teman sama Abah Hakim tadi banyak banget ya. Dan di akhir mediumisasi itu ya itulah hasilnya. Ya. Hasil dari akhir itu di mediumisasi itu. Jadi memang di sini itu banyak sekali makhluk-makhluknya ya. Mereka stratanya hampir sama dengan manusia, itu ada pemimpin, ada pengawal, ada bahkan piaraan ya. Iya. Ada piaraan, mereka punya piaraan juga gitu. Terus ada juga makhluk-makhluk yang memang suka mengganggu gitu. Cuman memang pelajaran yang diambil itu banyak sekali tadi. Apalagi dia sempat ngaku punya ilmu 1000 wajah. Iya. Tipu dayanya seperti itu ya. Nah iya, dia bisa kadang menyerupai seorang wanita, kadang dia tadi menyerupai cahaya ya. Terus nyerupai apa lagi tadi itu dia bilang itu. Ada beberapa penyerupan yang mereka lakukan gitu. Terutama pas lagi medium dia menampakkan kekuatannya gitu sebagai sosok yang besar gitu. Tapi ya semuanya kembali kepada makhluk gaib. Lah iya gitu. Dan Islam sudah banyak memberikan solusi. Di antara solusi yang Nabi ajarkan itu bahwasanya azan itu membuat setan lari terbirit-birit gitu. Sempat suara lengkingan yang panjang tadi ketika baru 1 bait kali saya sebutin Allahu Akbar, dia udah teriak dengan suara yang lantang gitu. Itu menunjukkan memang bahwa anjuran Nabi itu betul-betul real, betul-betul terbukti gitu loh. Kalau azan itu memang bisa mengusir setan gitu. Memang dari awalnya itu udah ada gitu kan. Iya. Ada terbuat dari api gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin itulah sedikit pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya buat saya pribadi, buat Kang JR, juga buat sahabat-sahabat sekalian yang ikut dengan setia menyaksikan tayangan ini gitu. Ambil hikmahnya, bahwasanya semua kembali ke diri kita gitu. Kalau dalam serial di channel saya itu saya pernah mengatakan gitu, bahwasanya setan iblis itu nggak memiliki kemampuan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia itu mereka nggak memiliki kemampuan. Karena kalau mereka memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia, pasti di dunia ini nggak ada orang yang beriman. Gitu ya. Semua kembali ke diri kita, mau ngikutin atau enggak, itu keputusan ada di tangan kita kok. Gitu Kang, kurang lebihnya kesimpulan kita pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu, sharing lagi, mengadakan penelusuran bareng, insya Allah di lokasi yang berbeda tentunya. Oke, ditutup? Mangga. Baik, untuk viewers semuanya yang ada di Singapura, Malaysia, Saudi, juga di Indonesia, ya terima kasih sudah bisa nge-share atau mengabagikan, terus bisa ngebom like, bisa komentar, dan juga terima kasih juga buat sponsor Distro Sunda Galeri Hirup Cikampek ya, Kang Ocek G, juga buat Erika Coffee Shop ya, terima kasih banyak sekali ya, dan juga Abah Hakim juga harus kembali lagi ke
keperaduannya. Peraduannya ya. Untuk beristirahat. Asal jangan ke alamnya. Iya, beda itu. Ya kembali ke alamnya. Waduh, emang Iya. alam mana? Jadi kita juga semua tim juga akan kembali untuk beristirahat di kesempatan malam minggu ini karena penelusuran menguak mitos dan fakta sudah terbukti dimediumisasi. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya Majer dan Abah Hakim Bawazir mengucapkan banyak terima kasih dan kita kembali lagi nanti next berikutnya Insya Allah. sama Abah Hakim atau mungkin ada yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.